لبيك اللهم لبيك لبيك. Bagaimana mungkin ibadah suci berujung tragedi? Ratusan ribu jemaah berkumpul di Mina untuk melaksanakan ritual lempar jumroh, sebuah bagian penting dalam ibadah haji. Namun, di tengah lautan manusia, terjadi kekacauan yang tak terduga. Desak-desakan yang berubah menjadi bencana. Ribuan orang terinjak, terhimpit, dan kehilangan nyawa dalam tragedi paling mematikan sepanjang sejarah haji. Hingga hari ini, pertanyaan besar masih menggantung. Apa yang sebenarnya terjadi di jalur 204? Apakah ini murni kecelakaan? Atau ada faktor yang tak terungkap? Bagaimana penyintas menggambarkan detik-detik mengerikan saat mereka berjuang untuk bertahan hidup? Dalam video ini, kita akan mengupas fakta, teori, konspirasi yang menyelimuti tragedi Mina 2015. Tetaplah bersama kami hingga akhir, karena apa yang akan Anda dengar mungkin akan mengubah cara pandang Anda tentang insiden ini. Mina, sebuah kota kecil di Arab Saudi, bukan sekedar tempat biasa. Setiap tahun saat musim haji, kota ini menjadi saksi pergerakan jutaan jemaah seluruh dunia. Terletak di sekitar 8 km dari Mekah, Mina dikenal sebagai tempat pelaksanaan lempar jumroh. Ritual simbolis melempar batu ke 3 pilar yang disebut jumroh. Lempar jumroh melambangkan tindakan Nabi Ibrahim alaihissalam yang melempari setan yang menggoda dan berusaha menghalangi beliau untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, di balik kesuciannya, Mina juga menyimpan sejarah panjang tragedi. Kepadatan luar biasa, kondisi cuaca yang ekstrim, serta pergerakan jutaan orang dalam ruang terbatas telah menjadikannya salah satu titik paling rawan dalam perjalanan haji. Tragedi Mina bukan hanya terjadi sekali. Dalam catatan sejarah, insiden desak-desakan yang merenggut nyawa jamaah sudah terjadi berulang kali, bahkan sejak abad ke-20. Pada tahun 1990, terjadi tragedi di terowongan Al-Muhaisim. Lebih dari 1.400 jamaah meninggal akibat kepadatan ekstrim yang menyebabkan kekurangan oksigen dan serangan jantung massal. Tahun 1994, jamaah haji desak-desakan di jembatan Jamarat. Sebanyak 270 jamaah meninggal ketika masa berdesakan di sekitar Jamarat. Tahun 1998, insiden serupa terulang. 118 orang kehilangan nyawa karena kepadatan di jalur yang sama. Tahun 2004, tragedi jamaat kembali memakan korban. Saat lempar jumroh berlangsung, 251 jamaah meninggal dan ratusan lainnya terluka. Lalu pada tahun 2006, 2 insiden besar terjadi. Januari 2006, sebuah hotel di Mekah roboh, menewaskan lebih dari 76 orang. Beberapa hari kemudian, 363 jamaah tewas akibat berdesak-desakan di Jamarat. Lalu datanglah 24 September 2015, hari yang akan dikenang sebagai tragedi Mina paling besar dalam sejarah. Pagi itu, sekitar pukul 6 waktu setempat, ribuan jamaah mulai bergerak dari tenda mereka menuju jembatan Jamarat. Arus manusia terus bertambah, membentuk gelombang besar yang bergerak melewati jalur 204 dan jalur 223, 2 jalur utama menuju lokasi lempar jumroh. Pukul 7.30, kepadatan mulai terasa di beberapa titik, terutama di persimpangan antara jalur 203 dan jalur 223. Jamaah dari 2 arah yang bertemu dalam satu titik sempit menciptakan arus yang saling bertabrakan. Petugas di lokasi mulai mencoba mengarahkan jamaah, tetapi gelombang manusia terus berdatangan tanpa henti. Pukul 8, di bawah terik matahari yang mencapai lebih dari 45 derajat Celcius, ribuan orang mulai merasakan sesak napas akibat kepadatan yang semakin ekstrim. Langkah kaki mulai melambat, napas terasa berat, dan orang-orang di barisan depan mulai terdorong tanpa bisa mengendalikan tubuh mereka sendiri. Beberapa jamaah kehilangan keseimbangan dan terjatuh. Tetapi di tengah desakan, mereka yang terjatuh tidak bisa berdiri kembali. Tubuh-tubuh mulai terinjak, terhimpit, dan saling bertumpuk. Pukul 8.30, pada titik ini, arus jamaah sudah tidak terkendali. Orang-orang yang masih berdiri panik mencari ruang untuk bernapas. Tetapi di segala arah hanya ada dinding manusia. Mereka yang jatuh tertimbun semakin dalam, kehilangan oksigen, dan tidak bisa bergerak.
Teriakan minta tolong mulai terdengar di antara suara napas yang tersengal-sengal. Jamaah yang lebih kuat berusaha bertahan dengan mengangkat tangan mereka ke atas untuk mendapatkan udara. Sementara yang lain mulai kehilangan kesadaran karena kelelahan dan dehidrasi. Pukul 9, beberapa petugas menyadari situasi ini, mencoba menghentikan arus jamaah dari belakang, tetapi sudah terlambat. Gelombang manusia yang datang dari belakang tetap mendorong ke depan, tanpa mengetahui bahwa di depan mereka sudah terjadi tragedi. Banyak yang tidak meninggal karena terinjak, tetapi karena sesak napas, dehidrasi, dan kelelahan ekstrim. Tubuh-tubuh mulai bergelimpangan di tanah, beberapa masih bergerak lemah, tetapi banyak yang sudah tidak bernyawa. Pukul 10, hanya lebih dari 1 jam, upaya penyelamatan skala besar dilakukan. Ambulans dan petugas medis mulai berdatangan, tetapi banyak yang terlambat. Jalanan juga masih dipenuhi jamaah, membuat akses menuju lokasi insiden sangat sulit. Saat siang semakin terik, lebih dari 2.000 nyawa telah melayang. Tragedi Mina 2015 menjadi insiden paling mematikan dalam sejarah haji. Jalur 204 adalah salah satu rute utama yang digunakan oleh jemaah haji untuk menuju jembatan Jamarat, tempat pelaksanaan lempar jumroh. Pada pagi 24 September 2015, ratusan ribu orang bergerak secara bersamaan melalui jalur ini. Jalur 204 bukanlah jalur lebar. Ini adalah koridor dengan batasan ruang tertentu yang tidak mampu menampung arus jamaah dalam jumlah yang begitu besar dalam waktu yang bersamaan. Ketika dua kelompok jamaah dari arah yang berbeda bertemu di satu titik, menciptakan efek bottleneck atau penyempitan yang menghentikan pergerakan di bagian tengah. Dan jamaah yang masih bergerak dari belakang tidak mengetahui bahwa di depan mereka telah terjadi kemacetan manusia, sehingga mereka terus maju, mendorong tanpa sengaja mereka yang ada di barisan depan. Dalam situasi seperti ini, kepanikan muncul. Orang-orang tidak bisa bergerak, tidak bisa mundur, tidak bisa keluar dari kerumunan. Di tengah kepadatan ekstrim, kondisi fisik jemaah semakin memburuk, karena suhu di Mina saat itu mencapai lebih dari 45 derajat Celcius. Dehidrasi cepat terjadi, menyebabkan tubuh jamaah semakin lemah dan sulit untuk bertahan dalam tekanan kerumunan. Kurangnya ventilasi dan aliran udara membuat banyak orang mengalami sesak napas dan kehilangan kesadaran lebih cepat. Orang-orang yang jatuh ke tanah tidak bisa bangun kembali, dan mereka yang berada di tengah kerumunan sulit untuk mendapatkan udara untuk bernapas. Dalam kondisi ini, jemaah yang masih berdiri pun mulai kehilangan tenaga. Banyak dari mereka yang pingsan karena panas dan kekurangan oksigen sebelum akhirnya terhimpit oleh orang-orang di sekitarnya. Beberapa laporan juga mengindikasikan bahwa ada kesalahan dalam manajemen pergerakan jamaah yang semakin memperburuk situasi. Jalur 204 seharusnya dikontrol lebih ketat, dengan pengaturan arus yang lebih jelas untuk mencegah pertemuan dua kelompok besar jamaah. Beberapa rute alternatif juga diduga ditutup atau dialihkan secara mendadak, yang menyebabkan arus jamaah menumpuk di jalur ini. Kurangnya petugas di titik-titik kritis membuat respon terhadap kepadatan ini menjadi lambat. Saat petugas mulai menyadari masalahnya, situasi sudah tidak terkendali. Beberapa saksi mata juga melaporkan bahwa petugas keamanan sempat mengarahkan jamaah ke jalur yang salah, yang semakin memperparah kemacetan. Awalnya, pemerintah Arab Saudi mengumumkan angka korban tewas sebanyak 769 orang dan 934 luka-luka. Well, the King of Saudi Arabia is promising a speedy investigation to figure out what led to a deadly stampede during the Namun, berdasarkan laporan dari berbagai negara dan investigasi independen, jumlah korban sebenarnya jauh lebih besar. Menurut data yang dikumpulkan dari berbagai sumber internasional, jumlah total korban meninggal diperkirakan mencapai lebih dari 2.400 jiwa, menjadikannya tragedi paling mematikan sepanjang sejarah. Sementara itu, ribuan jemaah lainnya mengalami luka-luka, mulai dari patah tulang akibat terinjak-injak, trauma akibat sesak napas, hingga dehidrasi parah akibat suhu tinggi dan kurangnya ventilasi udara. Tragedi ini mengguncang dunia, karena korban berasal lebih dari 30 negara. Jumlah korban ini menunjukkan bahwa tragedi Mina bukan hanya duka bagi satu negara, tetapi luka bagi seluruh umat Islam di dunia.
Bagi keluarga korban, tragedi ini meninggalkan luka yang sulit terobati. Banyak keluarga yang tidak pernah mendapatkan kepastian tentang nasib orang tercinta mereka. Hingga berminggu-minggu setelah insiden, banyak jenazah yang belum teridentifikasi, membuat keluarga terjebak dalam ketidakpastian dan kesedihan mendalam. Banyak juga jemaah yang pergi haji tanpa membawa ponsel atau identitas lengkap, sehingga proses pencarian korban semakin sulit. Beberapa keluarga bahkan harus menunggu berbulan-bulan untuk menerima kabar resmi tentang orang yang mereka cintai. Kesedihan mendalam melanda komunitas Muslim dari berbagai negara. Di Iran, Hari Berkabung Nasional diumumkan. Di Indonesia, Pakistan, dan Mesir, masjid-masjid dipenuhi dengan doa dan tahlil untuk para korban. Sementara itu, bagi penyintas, trauma akibat insiden sulit dilupakan. Yang kuat, saya bilang iya. Oh, tapi tambah ditindih-tindih sama orang banyak, orang hitam. Di situ saya... Beberapa jamaah mengalami gangguan stres pasca trauma atau PTSD, mengalami mimpi buruk, kecemasan, dan bahkan ketakutan yang berkepanjangan. Beberapa saksi mata masih teringat jelas suara teriakan minta tolong, tubuh-tubuh yang tergeletak tak bernyawa, dan rasa putus asa saat terjebak dalam desak-desakan. Banyak yang merasa bersalah karena selamat, sementara teman atau keluarga mereka tidak berhasil keluar dari kepadatan tersebut. Dampak tragedi ini bukan hanya berskala personal, tetapi juga mengguncang dunia internasional. Protes besar terjadi di Iran, menuntut pertanggungjawaban Arab Saudi atas jumlah korban yang sangat besar. Berbagai negara menekan Arab Saudi untuk memperbaiki sistem manajemen haji agar kejadian serupa tidak terulang lagi. Banyak keluarga korban yang menuntut transparansi dalam investigasi, mempertanyakan apakah ada kelalaian dalam pengelolaan arus jamaah. Namun, meskipun tragedi ini sudah berlalu, luka yang ditinggalkan masih terasa hingga hari ini. Setelah insiden terjadi, muncul berbagai teori dan dugaan mengenai penyebab utama tragedi. Beberapa pihak menyoroti kurangnya koordinasi, kesalahan logistik, serta lambatnya respon penyelamatan sebagai faktor yang memperparah jumlah korban jiwa. Namun, di sisi lain, pemerintah Arab Saudi memberikan pernyataan yang berbeda. Mereka menolak tuduhan adanya kelalaian dan menyebut tragedi ini sebagai takdir yang tidak bisa dihindari. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi? Dan apakah ada pihak yang benar-benar bertanggung jawab atas ribuan nyawa yang melayang? Beberapa analisis menyoroti bahwa peran logistik dan pengaturan arus jamaah di Mina saat itu tidak berjalan dengan optimal. Sebelum tragedi, beberapa jalan yang biasanya digunakan untuk mengalihkan arus jamaah diduga ditutup atau dialihkan mendadak tanpa koordinasi yang jelas. Ini menyebabkan kepadatan yang tidak terkendali di jalur 204. Banyak saksi mata yang mengatakan bahwa petugas di lapangan tidak mendapat informasi secara cepat tentang kemacetan di jalur 204. Akibatnya, mereka tidak segera menghentikan arus jamaah yang terus masuk ke jalur yang sudah padat. Saat tragedi terjadi, ambulans dan tim penyelamat kesulitan mencapai lokasi karena jalur yang sudah penuh sesak. Banyak korban yang meninggal bukan karena terinjak, tetapi karena sesak napas dan dehidrasi, yang mungkin bisa diselamatkan jika evakuasi lebih cepat dilakukan. Faktor-faktor ini membuat banyak pihak percaya bahwa tragedi ini bukan sekedar insiden tak terduga, tetapi juga akibat dari manajemen logistik yang kurang efektif. Dalam konferensi pers setelah kejadian, pemerintah Saudi membantah bahwa adanya kesalahan dalam manajemen haji. Mereka menyatakan bahwa tragedi ini adalah takdir dari Allah dan bukan karena kelalaian siapapun. Jamaah sendiri yang menyebabkan kepadatan karena tidak mengikuti arahan petugas dan bergerak dalam jumlah besar secara bersamaan. Arab Saudi sudah menjalankan sistem pengelolaan haji yang terbaik, tetapi insiden semacam ini sulit dihindari mengingat jumlah jemaah yang sangat besar. Namun, pernyataan ini justru memicu kemarahan dari berbagai negara, terutama Iran, yang kehilangan lebih dari 460 jemaah dalam insiden ini. Iran secara terbuka menuduh Arab Saudi tidak becus dalam mengelola ibadah haji dan menuntut investigasi internasional atas tragedi Mina.
Meskipun tragedi ini menyebabkan ribuan korban jiwa, tidak ada satupun pejabat atau pihak yang secara resmi diproses secara hukum. Pemerintah Saudi tidak pernah mengumumkan hasil investigasi mendetail mengenai apa yang sebenarnya terjadi dan apakah ada pihak yang bertanggung jawab. Tidak ada petugas yang dinyatakan bersalah atau dihukum atas insiden ini. Juga tidak ada kompensasi resmi yang diberikan kepada keluarga korban oleh pemerintah Saudi. Bahkan, ketika beberapa negara seperti Iran dan Nigeria menuntut transparansi dan pertanggungjawaban, Arab Saudi menolak permintaan investigasi internasional. Pemerintah Arab Saudi pun akhirnya mengambil langkah besar untuk memastikan keselamatan jamaah di tahun-tahun berikutnya. Dari pengaturan jalur baru hingga pemanfaatan teknologi modern, berbagai inovasi ditetapkan untuk menghindari insiden serupa terjadi di masa depan. Salah satu penyebab utama tragedi Mina adalah pertemuan arus jamaah dari arah berbeda di jalur sempit. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah Arab Saudi menerapkan sistem manajemen arus yang lebih ketat. Rute jamaah kini lebih terkontrol, dengan jalur yang ditentukan berdasarkan negara dan kelompok tertentu untuk menghindari kepadatan di satu titik. Penjadwalan lebih ketat untuk setiap kelompok jamaah dalam melakukan lempar jumroh, sehingga tidak terjadi penumpukan massa secara bersamaan. Jalur 204 dan area sekitar Jamarat diperluas, dengan pintu keluar tambahan agar jamaah dapat bergerak lebih cepat setelah selesai beribadah. Pintu darurat dan jalur evakuasi diperbanyak, sehingga jika terjadi kepadatan, jamaah bisa dialihkan ke jalur alternatif. Hasilnya, dalam beberapa tahun setelah tragedi 2015, kepadatan di Mina dapat dikendalikan lebih baik, meskipun masih ada tantangan dalam pengelolaan jumlah jamaah yang terus meningkat setiap tahunnya. Ribuan kamera CCTV beresolusi tinggi dipasang di berbagai titik kritis terutama di Mina, Jamarat, dan Masjidil Haram. Kamera ini dilengkapi dengan sensor kepadatan yang mampu mendeteksi jika ada penumpukan massa berlebih, sehingga petugas bisa segera mengalihkan arus jamaah. Pemerintah Saudi memperkenalkan gelang pintar yang berisi data pribadi jamaah, termasuk informasi medis dan lokasi mereka. Jika terjadi insiden, gelang ini membantu petugas dalam melacak jamaah yang hilang atau membutuhkan pertolongan medis. Jamaah kini bisa menggunakan aplikasi yang menyediakan peta digital, panduan waktu pergerakan, serta peringatan jika ada kepadatan di jalur tertentu. Dengan menganalisis data dari kamera dan gelang pintar, AI dapat memperkirakan potensi kepadatan di jalur tertentu dan memberikan rekomendasi pengalihan arus sebelum terjadi kemacetan besar. Selain teknologi, jumlah petugas keamanan dan tenaga medis juga ditingkatkan secara signifikan. Lebih dari 100.000 petugas keamanan dikerahkan setiap musim haji, termasuk unit khusus yang bertugas di Mina dan Jamarat. Tim medis dengan ambulan dan rumah sakit lapangan disiagakan di berbagai titik strategis, sehingga korban bisa segera mendapat pertolongan jika terjadi insiden. Latihan simulasi darurat dilakukan setiap tahun sebelum musim haji, untuk memastikan kesiapan petugas dalam menangani kepadatan dan situasi darurat. Tragedi Mina 2015 mengajarkan kita bahwa keselamatan harus menjadi prioritas utama dalam ibadah haji. Ribuan nyawa melayang, tetapi dari peristiwa ini, ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil agar kejadian serupa tidak terulang. Pemerintah harus meningkatkan sistem pengelolaan haji, memastikan jalur aman, dan teknologi digunakan secara maksimal. Jamaah harus lebih sadar akan resiko kepadatan, mengikuti arahan petugas, dan menjaga ketertiban selama beribadah. Hindari berdesakan dan memaksakan diri saat jalur padat. Kenali jalur dan titik evakuasi sebelum berangkat. Jaga stamina dan kondisi fisik, karena ibadah haji memerlukan kesiapan yang baik. Mina adalah tempat yang suci, tempat yang seharusnya menjadi saksi doa-doa yang dikabulkan, bukan air mata kehilangan. Kini, tanggung jawab ada di tangan kita semua. Pemerintah, penyelenggara, dan jamaah, setiap orang memiliki peran untuk memastikan bahwa tidak ada lagi nyawa yang melayang karena kelalaian dan kurangnya kesadaran akibat keselamatan.
Semoga tragedi Mina 2015 menjadi tragedi terakhir dalam sejarah haji. Karena ibadah haji seharusnya membawa berkah, bukan duka. Jika video ini memberikan wawasan baru bagi Anda, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kami bisa terus menghadirkan konten informatif lainnya. Aktifkan juga lonceng notifikasi supaya Anda tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.